perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini Bapak Joko Widodo akan melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Bualemo dalam rangka Dulubi, sehingga kami mengharapkan kepada pemerintah daerah kiranya dapat mempersiapkan penjemputannya secara maksimal agar kunjungan tersebut dapat terlaksana dengan baik, dan juga saya menghimbau agar masyarakat menyambut dengan baik dan tidak membuat kerumunan serta menjaga kondisi keamanan, kedamaian, dan tidak perlu berdesak-desakan. Hal ini adalah merupakan marwah Kabupaten Bualemo. Jadi sudah sepantasnya kita sebagai pemangku kepentingan untuk menjaga marwah dan nama baik Kabupaten Bualemo. Dan selanjutnya, untuk mengawali agenda sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bualemo dalam rangka penyampaian pidato pengantar Bupati terhadap Ramperda usul inisiatif pemerintah daerah atas Ramperda penyelenggaraan inovasi daerah dan LKPC Kepala Daerah Kabupaten Bualemo tahun 2023. Kami mengajak hadirin untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga rapat paripurna pada hari ini akan berjalan dengan lancar dan tertib serta dalam lindungan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Sidang Dewan yang terhormat, pada rapat paripurna hari ini telah hadir menandatangani daftar hadir sejumlah 17 anggota Dewan dari 25 anggota Dewan yang terhormat, sehingga telah memungkinkan untuk dilaksanakannya rapat paripurna pada hari ini karena telah memenuhi quorum dan sudah sesuai dengan mekanisme dan tata tertib Dewan yang berlaku. Dan sambil memohon petunjuk serta bimbingan Tuhan yang Maha Kuasa, seraya melafazkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna pada hari ini Jumat 19 April tahun 2024 kami nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Rapat dibuka. Yang terhormat pejabat Bupati Bualemo, rekan-rekan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bualemo, ahli bupati, para asisten, Bapak Ibu Kepala SOPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bualemo, di sidang Dewan yang terhormat. Sebelum kita masuk pada agenda penyampaian pidato pengantar Bupati tentang inovasi daerah dan LKPC Kepala Daerah Kabupaten Bualemo tahun 2023, terlebih dahulu kami mengundang saudara Sekwan membacakan surat masuk. Silakan. Di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 71 ayat 1 dan ayat 2 yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 kepada DPRD yang dilakukan satu kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan penyusunannya mempedomani peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengaturan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Maka kami sampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah tahun 2023 untuk dibahas sesuai mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bualemo. Demikian hal ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih Penjabat Bupati Bualemo Dr. Serwan Moridu SPDM sudah ditandatangani. Bupati Bualemo dilakukan 28 Maret 2024 nomor 180.18 garing DPRD garing Sekda Hukum garing 885 garing 3 garing 2024. Sifat penting lampiran 1 perihal penyampaian Ramperda Inovasi Daerah tahun 2024
kepada yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Bolero di Tilamutan dengan hormat sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, bahwa hasil penyusunan program perda antara DPRD dan kepala daerah disepakati menjadi program perda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan rancangan peraturan daerah eksekutif sebagaimana terlampir untuk dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Bolero tahun 2024. Demikian disampaikan atas diucapkan terima kasih penjabat Bupati Bolero Dr. Serman Moridu SPD MM sudah ditandatangani. Sebelum kami memberikan kesempatan kepada penjabat Bupati Bolero, peraturan daerah dilaksanakan dengan cara A. Menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah. B. Membahas bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah. Dan C. Mengajukan usul rancangan peraturan daerah. Dan pada pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa program pembentukan peraturan daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah. Ayat 2 menyebutkan bahwa program pembentukan peraturan daerah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan kepala daerah. Dan untuk laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah adalah merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan RKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, selanjutnya kita masuk pada agenda penyampaian pidato pengantar Bupati terhadap Raperda usul inisiatif pemerintah daerah atas Raperda penyelenggaraan inovasi daerah dan RKPJ Kepala Daerah Kabupaten Bolero tahun 2023. Untuk itu kami mengundang penjabat Bupati Bolero Bapak Dr. Haji Serman Moridu SPD MM. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir zaman nanti. Sebelum kami sampaikan pidato pengantar 45 Hijriah 2024 menantian minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin serta terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bolero walaupun dalam situasi lebaran, namun langsung memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan LKPJ akhir tahun anggaran 2023. Semoga kita semua tetap diberi kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan tugas yang kita emban, serta apa yang kita kerjakan dapat bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap semoga aparat pertanggungjawaban ini akan memberikan gambaran yang akurat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2023 yang nantinya menjadi bahan evaluasi kita bersama untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pimpinan dan anggota dewan yang terhormat.
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Daerah yang mekanisme dan teknis penyusunannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, serta dijabarkan lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam proses kewajiban menyampaikan LKPD akhir tahun anggaran 2023, perkenankan kami menyampaikan nota pengantar ini dengan uraian yang sesingkat-singkatnya, namun tetap memperhatikan esensi dari dokumen LKPD yang telah disusun dan akan disampaikan. Hadirin sidang dewan yang berbahagia, dalam rangka pencapaian kinerja tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Buleleng tahun 2017 sampai 2023 yang dijabarkan setiap tahunnya melalui dokumen LKPD Induk dan LKPD Perubahan tahun 2023 serta pendanaannya melalui APBD Induk dan APBD Perubahan tahun anggaran 2023. Pada laporan ini diuraikan secara umum gambaran APBD Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2023, di mana sampai dengan saat ini realisasi pengelolaan keuangan masih dalam proses audit oleh PPKRI. Adapun gambaran APBD tahun anggaran 2023 yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan daerah. Pendapatan daerah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2023 ditetapkan sebesar 791 miliar 655 juta 869.733 rupiah, realisasi sebesar 799 miliar 365 juta 684 rupiah 755 rupiah atau 95,92%. Adapun pendapatan dimaksud bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu yang pertama, pendapatan asli daerah tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar 78 miliar 784 juta 536.262 rupiah dengan realisasi sebesar 69 miliar 896 juta 605.000 rupiah 194 atau 88,72%, terdiri dari capaian pajak daerah sebesar 71,51%, capaian retribusi daerah sebesar 101,57%, capaian hasil pemakaian daerah dipisahkan sebesar 100%, dan capaian lainnya pendapatan yang sah sebesar 89,78%. Yang berikut pendapatan transfer tahun anggaran 2023 sebesar 712 miliar 871 juta 333.512 rupiah dengan realisasi sebesar 689 miliar 469 juta 79.561 atau 96,72%, terdiri dari capaian pendapatan transfer pemerintah pusat 97% dan capaian pendapatan transfer antara daerah 88,97%. Realisasi sebesar 22 miliar 586 juta dan dana keuangan sebesar 100%. Yang kedua, belanja daerah. Belanja daerah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2081 rupiah dengan sebesar 742 juta 20% dari total anggaran yang ditetapkan dengan rincian belanja daerah sebagai berikut. C. Belanja tidak terduga sebesar 612 juta 255.000 dengan transfer sebesar 118 miliar 684 juta
miliar 168.675.965 rupiah atau 98,72%, terdiri dari capaian belanja bagi hasil sebesar 13,60% dan capaian belanja bantuan keuangan sebesar 99,84%. Yang ketiga, pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah dalam APBD tahun anggaran 2023 dengan target penerimaan pembiayaan daerah sebesar 30.977.911.689 rupiah dengan realisasi sebesar 30.677.911.689 rupiah dari hasil sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya yang telah ditargetkan. Hal tersebut nyata sudah disesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Balemo Nomor 38 Tahun 2022 tentang peraturan perubahan penyebaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023, sehingga pendapatan belanja daerah dan pembiayaan daerah tahun 2023 tersebut dalam posisi seimbang baik antara pendapatan dan belanja dalam APBD Kabupaten Balemo tahun anggaran 2023. Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan anggota sidang Dewan yang terhormat, di samping target dan realisasi keuangan yang telah kami sampaikan di atas, maka dalam mengukur capaian kinerja pembangunan daerah kami gambarkan dengan capaian indikator ekonomi makro sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi berdasarkan data BPS Kabupaten Balemo terkait pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balemo tahun 2023 terjadi kenaikan pada angka 4,42% dibandingkan capaian tahun 2022 pada angka 3,05% atau naik 1,37%. Yang kedua, indeks pembangunan manusia IPM Kabupaten Balemo pada tahun 2023 berada pada angka 68,78% atau naik 1,51% dan capaian IPM tahun 2022 sebesar 67,67%. Yang ketiga, angka kemiskinan di Kabupaten Balemo sesuai data dari BPS tahun 2023 sebesar 18,38% dan mengalami penurunan sebesar 0,26% dari capaian tahun 2022 sebesar 18,74% atau turun 0,36%. 4. Hasil penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mencapai target kinerja program dan kegiatan tahun 2023 atas pelaksanaan misi dan misi kepala daerah yang dijalankan setiap tahunnya dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 dan dokumen rencana perangkat daerah tahun 2023, target kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan tersebut telah menjadi komitmen organisasi perangkat daerah melalui perjanjian kinerja tahun 2023. Pencapaian kinerja program atau kegiatan baik permasalahannya dan upaya mengatasi permasalahan terkait capaian program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah akhir tahun anggaran 2023 yang terdapat pada bab 3 tentang hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, masyarakat lainnya yang juga turut membantu kami dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan pembangunan, dan semoga jalinan kerjasama yang terbangun tetap terjaga dan kita tingkatkan. Demi kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Balemo atas dukungan hingga pencapaian kinerja tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijelaskan dalam laporan keterangan pertanggungjawaban ini. Sesungguhnya merupakan kinerja bersama antara pihak eksekutif dan pihak legislatif.
terhadap laporan pertanggungjawaban ini yang pada prinsipnya untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah untuk masa-masa yang akan datang. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan juga pidato atas pengajuan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan inovasi daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah saat ini merupakan hal yang sangat penting. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Tepatnya pada pasal 386 yang menyatakan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berpedoman pada prinsip yaitu peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatuhan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Sesuai dengan peraturan bersama Mendristek dan Mendagri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang pembuatan sistem inovasi daerah, di mana pada pasal 1 disebutkan bahwa inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelimbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada di dalam produk atau proses produksi. Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Termasuk inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang kita hadapi, mengakibatkan pembebanan, pembatasan pada masyarakat. Yang keempat merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta dapat direplikasi. Pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati, akhirnya saya mengajak kepada seluruh perangkat daerah untuk tetap bersatu, kompak dalam rangka mengawal kesinambungan jalannya pembangunan dengan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan sektor maupun masing-masing kelembagaan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan harapan kita semuanya. Semoga segala langkah dan upaya kita untuk membangun Kabupaten Gua Lemo dalam rangka mensejahterakan masyarakat Gua Lemo di seperempat abad ini senantiasa mendapatkan kemudahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan nilai pahala bagi kita semua yang terlibat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf atas perhatian semua pihak. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, semoga sukses senantiasa menjadi langkah kita semua. Amin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama penyampaian pidato pengantar bupati terhadap rampirnya usul inisiatif pemerintah daerah atas rampirnya penyelenggaraan inovasi daerah dan LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Gua Lemo. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama prosesi penyerahan dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun 2023 dan rampirnya usul inisiatif pemerintah daerah atas raperda penyelenggaraan inovasi daerah oleh penjabat Bupati Gua Lemo kepada pimpinan DPRD. Untuk itu kami mengundang
untuk dibahas oleh Terima kasih Bupati Kuala. dengan kami terima kembali. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, sesuai hasil kesepakatan pada rapat badan musyawarah DPRD hari Jumat tanggal 19 tahun 2024, di mana telah disepakati bersama bahwa pada hari ini juga setelah penyampaian pidato pengantar Bupati terhadap tampilnya penyelenggaraan inovasi daerah dan NKPJ kepala daerah tahun 2023 akan dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum dari masing-masing fraksi terhadap penyampaian pengantar Bupati, dan berdasarkan surat usulan juru bicara dari masing-masing fraksi yang telah disampaikan ke Sekretariat DPRD, maka telah tercatat di meja pimpinan sidang juru bicara dari masing-masing fraksi. Pemerintah daerah atas rangkaian penyelenggaraan inovasi daerah, kami dari fraksi PDI Perjuangan ingin menitipkan beberapa hal yang menjadi harapan daripada masyarakat. Yang pertama, kami dari fraksi PDI Perjuangan ingin meminta penjelasan kepada pemerintah daerah terkait masih banyaknya para petani yang belum terakomodir pada kelompok tani yang ada, sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan kuota pupuk bersubsidi. Kemudian yang kedua, kami dari fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan terkait progres daripada peraturan Bupati tentang daftar kewenangan desa yang sampai saat ini belum kunjung selesai. Kemudian yang ketiga, terkait pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 tentang pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kami mempertanyakan terkait rencana aksi daripada pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan daerah tersebut. Kemudian yang keempat, kami dari fraksi PDI Perjuangan juga ingin meminta penjelasan terkait belum berfungsinya uji KIR atau kelayakan kendaraan bermotor di dinas yang berikut. Kami juga dari fraksi PDI Perjuangan ingin mendalami terkait analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ada pada bagian hukum Setda Kabupaten Palembang yang sampai saat ini hanya diisi oleh satu orang aparatur sipil negara. Kemudian terkait peraturan tentang penyelenggaraan inovasi daerah 14 tentang pemerintahan daerah sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah. Ini merupakan regulasi yang bersifat umum sehingga memerlukan pengaturan yang lebih teknis di daerah terkait inovasi daerah. Dan juga terlebih lagi Kabupaten Palembang ini pada tahun 2020 ini pernah mendapatkan penilaian indeks inovasi daerah dari Kemendagri, itu penilaian disclaimer, sehingga
dengan lahirnya Ranperda Inovasi Daerah ini memberi angin segar pada perbaikan daripada penyelenggaraan inovasi daerah di Kabupaten Walemo. Apalagi dengan ajang inovatif Government Award atau IGA, ini merupakan atau salah satu cara daripada pemerintah pusat dalam hal melakukan penilaian daripada indeks inovasi daerah di masing-masing daerah, sehingga lahirnya Ranperda ini diharapkan dapat memperbaiki penilaian indeks inovasi daerah daripada Kabupaten Walemo di mata pemerintah pusat, sehingga akhirnya kami sampai pada kesimpulan menerima KPJ Kepala Daerah tahun 2023 dan Ranperda penyelenggaraan inovasi daerah untuk dibahas sesuai dengan mekanisme dan tata tertib Dewan yang berlaku. Kedua, menyerahkan kepada pimpinan sidang untuk membentuk panitia khusus. Demikian, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota terhormat Saudara Mahmud Nurdin Daud, SPD MSI. Fraksi Gerindra, anggota terhormat Saudari Santi Amerjalite SP. Pemerintah daerah atas Ranperda penyelenggaraan inovasi daerah dan LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Walemo tahun 2023, fraksi Gerindra menitipkan dua hal. Yang pertama, fraksi Gerindra menyarankan agar sebelum membuat program kegiatan setiap SOPD agar melakukan analisa dan tinjauan secara menyeluruh dalam menentukan program baik dari sisi penentuan SDM yang menanganinya, serta diperlukan kapasitas dan akuntabilitas sesuai dengan mekanisme laporan yang ada di lapangan, dan diperlukannya peningkatan dan pembekalan aparatur pelaksana dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, fraksi Gerindra mengharapkan kepada pemerintah daerah agar memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Walemo. Akhirnya, fraksi Gerindra berkesimpulan menerima rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan inovasi daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Walemo tahun 2023 untuk dibahas sesuai dengan mekanisme dan tata tertib Dewan. Yang kedua, menyarankan agar dibentuk panitia khusus masing-masing untuk rancangan peraturan daerah tentang LKPJ dan peraturan tentang penyelenggaraan inovasi daerah tahun 2023. Demikian, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Presiden. Selanjutnya kami memulai berbicara fraksi Demokrat. Bupati tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2023 dan Ranperda inovasi daerah, maka kami dari fraksi Demokrat menerima laporan keterangan pertanggungjawaban tahunan Kepala Daerah tahun 2023 dan Ranperda inovasi daerah untuk dibahas sesuai dengan mekanisme dan tata tertib Dewan, dan mengusulkan kepada pimpinan sidang untuk membentuk pansus untuk kedua Ranperda tersebut. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pejabat bupati, yang saya hormati
melihat kondisi tenaga kontrak yang sampai hari ini, yaitu tenaga kontrak non database yang sampai hari ini belum ada kepastian nasib mereka. Kami dari fraksi KMP mempertanyakan kepada pemerintah daerah untuk penyelesaian para nasib tenaga kontrak yang sampai hari ini itu belum ada kejelasan. Karena kalau memang kita mempertimbangkan edaran Menpan bahwa untuk tahun ini tidak ada lagi tenaga kontrak, kami mempertanyakan terkait dengan kebijakan dari daerah itu untuk tenaga kontrak yang non database apa tidak bisa diakomodir melalui outsourcing. Karena sampai hari ini dari tenaga kontrak yang non database, mereka sampai hari ini belum menerima pemberhentian dari pemerintah daerah. Kalau memang mereka tidak diaktifkan kembali, kami meminta kepada pemerintah daerah secara gentle untuk memberhentikan, mengingat sampai hari ini para tenaga kontrak non database masih ada, karena mereka masih menganggap berada di lingkungan pemerintah daerah tetap masuk akal, tetapi mereka sampai hari ini belum menerima insentif dari daerah. Ini yang kami minta ada kejelasan dari pemerintah daerah. Yang kedua, terkait dengan apa yang disampaikan oleh pejabat bupati tadi terkait dengan pendapatan daerah, kami sangat mengapresiasi karena kami melihat terkait dengan pendapatan atau PHD yang disepakati kita pada tahun 2023 yang sekian 65 miliar, tadi dibacakan pendapatannya naik sampai 78 miliar. Tentunya ini bagi kami adalah merupakan sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Kami tidak tahu apakah peningkatan itu di luar pengetahuan kami. Yang kami tahu di tahun 2003 kita tetap 2023 itu penetapan pendapatan asli daerah 5, tetapi alhamdulillah sampai hari ini sudah disampaikan tadi sudah ada angka 72 miliar. Kami sangat mengapresiasi itu. Tentunya kami akan lakukan pendalaman nanti dalam pembahasan. Yang berikut, kami tentunya dari fraksi KMP menerima laporan tentang pertanggungjawaban kepada tahun 2023 dan rancangan Perda Inovasi Daerah untuk kita laksanakan untuk dibahas dan menyarankan kepada pimpinan agar kiranya LKPJ diserahkan kepada Badan Anggaran dan untuk rancangan Perda Inovasi Daerah dibentuk Pansus. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Dr. Haji Muhammad S3 yang menyampaikan kepada kami atas nama fraksinya menerima dokumen Perda penyelenggaraan inovasi daerah dan LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kuala Lumpur tahun 2023. Semua fraksi menyarankan untuk pembahasannya dibahas sesuai dengan mekanisme dan tata tertib dewan. Apakah saudara-saudara setuju? Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan inovasi daerah dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuala Lumpur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuala Lumpur
anggota Aswan Jamaludin STMT, anggota Santi Ajalin SIP, anggota Ibrahim Pakaya, anggota Haji Resmi Pakaya, anggota 12 Dr. Robert Pawai SKM MSI, sekretaris bukan anggota. Kedua, rancangan peraturan daerah Kabupaten Borneo tentang penyelenggaraan inovasi daerah untuk dibahas berdasarkan mekanisme dan tata tertib dewan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan di Tidak Muka pada tanggal 19 April 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Borneo, Ketua Haji Karyawan Eka Putra Nowesos akan ditandatangani. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Borneo nomor 3 tahun 2024 tentang pembentukan panitia khusus pembahasan tentang laporan keterangan pertanggungjawaban LKPD Kepala Daerah Kabupaten Borneo tahun anggaran 2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Borneo menerima dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Borneo tentang pembentukan panitia khusus pembahasan tentang laporan pertanggungjawaban LKPD Kepala Daerah Kabupaten Borneo tahun anggaran 2023. Kesatu, membentuk panitia khusus pembahasan tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Borneo tahun anggaran 2023 yang nama-namanya sebagai berikut. 1. Haji Karyawan Eka Putra Nowesos, Koordinator. Haji Rahman Hamadi SOS MSI, Koordinator. Haji Muslimin Haruna ST, Koordinator. Sandi Taliki SKP, anggota. Saripah Alaya, anggota. Sahmian Dipi SM, anggota. Sulaiman Hasmu, Sarjana Hukum Islam, anggota. Mahmud Nurdin Daud SPD MSI, anggota. Haji Harisa Mupanga SPD MSI, anggota. Dr. Lim Harta Jaini SIP, anggota. Haji Ahmad Dai ST, anggota. Robert Pawai STM MSI, sekretaris bukan anggota. Kedua, laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Borneo tahun anggaran 2023 melahirkan catatan strategis sebagai saran dan masukan kepada kepala daerah untuk pelaksanaan pemerintahan tahun berikutnya. Ketiga, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan di Tidak Muka pada tanggal 19 April 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Borneo, Ketua Haji Karyawan Eka Putra Nowesos akan ditandatangani. Saudara setuju? Hadirin sidang dewan yang terhormat. Selanjutnya kami mengundang pejabat Bupati Borneo, Bapak Dr. Haji Sermamuli SPD MM, untuk menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum dari masing-masing fraksi atas Raperda penyelenggaraan inovasi daerah dan LKPD Kepala Daerah Kabupaten Borneo tahun 2023. Dipersilakan. Investasi 69 miliar 896 juta 605.194 rupiah atau tercapai 88,72% atau tidak mencapai target sementara hari ini berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kenaikan pada angka 4,42% dibandingkan capaian tahun 2022 pada angka 3,05%. Begitu juga dengan indeks pembangunan manusia IPM yang mengalami kenaikan dari angka 67,27% naik pada angka 68,78%, serta angka kemiskinan yang mengalami penurunan dari angka 18,74% menurun menjadi 18,38%. Ini artinya bahwa menurut fraksi Demokrat bahwa ketika terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi, kenaikan IPM dan penurunan angka kemiskinan, maka seharusnya bahwa pendapatan daerah juga harus meningkat, sehingga
fraksi Partai Demokrat mempertanyakan metode analisa yang dipergunakan oleh kami selaku pemerintah daerah dalam membuat laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah Kabupaten Bualemo. Ini perlu kami jelaskan bahwa dalam penentuan pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB, harga konstan dan harga berlaku menurut lapangan usaha sesuai hasil perhitungan analisa statistik BPS Kabupaten Bualemo dan kaitannya dengan pendapatan APBD yang tidak mencapai target tidak berhubungan langsung dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang meningkat disebabkan yang berlaku. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama tanggapan kepala daerah terhadap pandangan dari masing-masing fraksi atas nama pimpinan serta surat pertemuan kami sampaikan. Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, sebelum mengakhiri agenda rapat paripurna pada hari ini, kami akan menyampaikan pengumuman. Poin atau lebih tepatnya keseluruhan poin dari pandangan fraksi PDI Perjuangan itu yang belum dijawab atau direspon oleh PJ Bupati, dan kami membuka ruang agar supaya penjelasan itu bila berkenan ini dapat disampaikan secara tertulis. Kemudian yang kedua terkait penyampaian tadi ataupun penjelasan Pak PJ Bupati mengenai tenaga non database. Kami hanya ingin mengingatkan karena berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN bahwa pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penataan pegawai non ASN sampai akhir Desember tahun 2024. Ini juga sebagaimana hasil konsultasi bersama antara DPRD bersama pemerintah daerah yang dipimpin oleh Pak PJ Sekda dari pemerintah daerah dan diterima oleh Pak Yogi, analis kebijakan dari Deputi Sumber Daya Manusia Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahwa dari kementerian ini mempersilahkan pemerintah daerah untuk memperpanjang seluruh tenaga pegawai non ASN sampai akhir Desember tahun 2024 sampai menunggu kebijakan lanjutan daripada pemerintah pusat. Kami dalam hal ini bukan tidak menyetujui bahwa metode daripada yang diambil pemerintah daerah dengan menyerahkannya kepada pihak ketiga, akan tetapi ini juga sudah melewati pembahasan bersama ataupun RDP di Komisi 1, sehingga kami mengharapkan konsistensi daripada pemerintah daerah terkait nasib daripada pegawai ASN terutama yang non database. Demikian pimpinan, terima kasih. Tertulis oleh Pak Bupati, tetapi tadi yang disampaikan terakhir adalah mengenai tenaga honor, dan memang Pak Bupati, saya juga hadir pada waktu itu di Kemenpan dan Pak Sekda, dan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Hadir memakai itu yang saya dengar, sehingga Desember 2024 itu penyesuaiannya.
sehingga ini juga jangan sampai jadi tumpang tindih apa yang kita dapatkan di sana kemudian di sini jadi berbarang. Itu juga perlu kami sampaikan. SK pansus yang disampaikan, yakni Rampelda Inovasi Daerah dan LKPD, khususnya untuk LKPD Papua, sehubungan dengan PP nomor 13 tentang penyelenggaraan pemerintah daerah, di mana bahwa disebutkan untuk pembahasan LKPD ini berbatas waktu, sehingga kami berharap agar supaya saran kami setelah sidang ini, rapat ini agar supaya pimpinan dapat posisi daripada mungkin kita sudah ketinggalan kurang lebih hampir 20 ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah sampai tanggal 28 April tanggal 28 Maret silakan di Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Untuk agar segera mengadakan rapat awal untuk pembentukan komisi pansus. Kedua, pimpinan berharap agar pansus yang terbentuk ini dapat menyesuaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Demikian pengumuman kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan. Menyampaikan terima kasih kepada pejabat Bupati Palembang, unsur Forkopimda, Pak Kapolres, Sekretaris Daerah, dan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Palembang yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan pelaksanaan